Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok CKPL akan menjelaskan tentang laporan implementasi webbox testing dan blackbox testing pada website JD Indonesia. Perkenalkan, di sini nama saya Rizky Fauzandi Prayogi, NBI 1461900-214. Dan saya Muhammad Wahyu Afriawan, NBI 1461904x6. Saya Ahmad Afif Ramadan dengan NBI 146190008. Oke. Di sini langsung ke bab 2, ke landasan teori. Pengertian dari pengujian whitebox. Menurut Pressman tahun 2010, pengujian whitebox atau pengujian kotak putih terkadang disebut juga pengujian kotak kaca atau yang biasa dikenal dengan glass box testing, merupakan sebuah filosofi perencanaan test case uji kasus yang menggunakan struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari perancangan perangkat komponen untuk menghasilkan test case. Dengan menggunakan metode pengujian kotak putih, Anda dapat memperoleh test case yang pertama menjamin bahwa semua jalur independen dalam sebuah modul telah dieksekusi setidaknya satu kali. Yang kedua, melakukan semua keputusan logis pada sisi benar dan yang salah. Yang ketiga, melaksanakan semua loop atau putaran pada batas mereka dan dalam batas-batas operasional mereka. Yang keempat, melakukan struktur data internal untuk memastikan kesahihannya. Kelebihan dan kelemahan pengujian menggunakan whitebox testing. Untuk kelebihannya, yang pertama adalah kesalahan logika digunakan pada sintak if atau pengulangan, di mana whitebox testing akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Yang kedua, ketidaksesuaian asumsi, menampilkan asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Yang ketiga, kesalahan ketik, mendeteksi bahasa program yang bersifat case sensitif. Untuk kelemahannya, whitebox testing yaitu perangkat lunak yang tergolong besar. Whitebox testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukannya. Dalam pengujian whitebox testing ini ada beberapa langkah untuk menjalankannya. Yang pertama, mendefinisikan semua alur logika. Yang kedua, membangun kasus untuk digunakan dalam pengujian. Yang ketiga, melakukan pengujian. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengujian black box. Menurut Pressman, black box testing pengujian kotak hitam juga disebut pengujian perilaku yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak, yang artinya teknik pengujian kotak hitam memungkinkan Anda untuk membuat beberapa kumpulan kondisi masukan yang sebelumnya akan melakukan semua kebutuhan fungsional untuk program. Pengujian kotak hitam bukan teknik alternatif untuk kotak hitam, sebaliknya. Ini merupakan pendekatan pelengkap yang mungkin dilakukan untuk mengungkap kelas kesalahan yang berbeda dari yang diungkap oleh metode kotak putih, atau yang disebut juga dengan whitebox. Pengujian kotak hitam berupaya untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut, yaitu yang pertama, fungsi yang salah atau ada fungsi yang hilang. Yang kedua, kesalahan antarmuka atau interface. Yang ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses basis data eksternal. Lalu kesalahan perilaku atau kinerja, dan yang terakhir kesalahan inisialisasi dan penghentian. Untuk kelebihan dan kekurangan dari
black box testing sendiri, yaitu untuk kelebihannya meskipun dalam pelaksanaan testing kita dapat menguji keseluruhan fungsional perangkat lunak, namun formal black box testing yang sebenarnya kita dapat memilih subset test, subjek test yang secara efektif dan efisien, dapat menemukan kecacatan dalam software. Dengan cara ini, black box testing dapat memaksimalkan testing investment. Untuk kelemahan black box testing sendiri, ketika tester melakukan black box testing, tester tidak akan pernah yakin apakah perangkat lunak yang telah diuji telah benar-benar lolos pengujian. Hal ini terjadi karena mungkin masih ada beberapa jalur eksekusi yang belum pernah diuji oleh user. Untuk menemukan cacat perangkat lunak menggunakan black box testing, tester seharusnya membuat setiap kemungkinan kombinasi data input baik yang valid maupun yang tidak valid. Dalam pengujian black box testing ada beberapa langkah-langkah menjalani pengujian, yaitu yang pertama analisa kebutuhan dan spesifikasi, lalu pemilihan input, yang ketiga pemilihan outputnya, lalu seleksi input, pengujian, lalu review hasil. Jadi untuk pembahasan kita kali ini kita akan melakukan pengujian pada website JD Indonesia atau yaitu e-commerce dari milik PT Java Dwipa Duta Mandiri sendiri. Bisa dibuka websitenya. Di sini JD Indonesia menyediakan beberapa solusi mengenai perangkat, jaringan, perangkat komputer, dan juga beberapa akses kontrol dan juga CCTV. Nah, kita akan melakukan pengujian black box dan white box pada website JD Indonesia. Lanjut. Di sini pengujian black box-nya di nomor 1, yakni melakukan login. Di test case-nya, yakni klik login, masukkan email, password, dan login. Kita coba. Kita klik login, masukkan email. Oke, kita klik login. Dan kita masuk. Jadi, hasil yang diharapkan yakni login ke dalam akun, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Dan yang kedua yakni test case-nya mencari barang menggunakan pencarian. Klik menu cari, masukkan nama barang yang dicari dan klik cari. Jadi di sini kita ke beranda dulu. Kita mau mencari ini, atop misalnya, kita klik atop dan kita klik cari. Maka muncul. Jadi ini. Jadi test case yang kedua, hasilnya yakni muncul list nama barang yang dicari, hasilnya sesuai, kesimpulannya valid. Selanjutnya, untuk mengisi keranjang sesuai nominal barang, yakni klik buy di salah satu barang, keranjang akan terisi. Oke, kita coba. Ini keranjangnya masih kosong, jadi kita coba salah satunya. Harganya ini, itemnya namanya top buy. Maka dia otomatis akan masuk ke troli belanjaan dan di sini akan terisi. Jadi test case ketiga juga sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Selanjutnya yang keempat yakni menghapus barang pada keranjang. Test case-nya klik keranjang, klik icon sampah. Oke, kita coba klik keranjang, klik icon sampah untuk menghapus. Maka keranjangnya akan kosong. Yang keempat, sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Yang kelima, yakni melakukan logout, klik profile, klik akun, klik keluar. Klik profile, dan klik keluar. Maka sudah logout. Hasilnya melakukan logout, hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid.
Untuk webbook-nya, ini untuk flow di tahap 1, melakukan login, mulai start, masukkan data email dan password, apakah datanya valid. Jika ada password yang salah, maka dia akan ngeloop dan mengulang terus. Kalau misal sudah sesuai, maka akan login otomatis. Untuk yang flow keduanya, ini untuk mencari barang menggunakan pencarian. Masukkan nama barang yang akan dicari, klik cari, apakah barangnya ada. Jika tidak ada, maka masukkan lagi. Jika iya, maka akan muncul barang yang dicari. Untuk yang ketiga, masukkan nama barang yang dicari, klik cari, valid, klik buy pada salah satu barang, keranjang terisi sesuai barang dan nominalnya. Untuk yang keempat, yakni klik keranjang, klik icon pada salah satu item yang ada pada keranjang, terus hapus, dan barang akan terhapus. Yang kelima, untuk logout-nya, klik akun, klik keluar, apakah logout? Jika iya, akan terlogout. Oke. Next. Lanjut yuk. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.